King Indonesia. Oke. Jadi kalau kita menyebut dengan nama King Indonesia, mungkin saat ini sangat cocok sekali karena Indonesia sudah menyelat sejarah dalam Asia, dalam negeri maupun dalam Asia Tenggara ya. Jadi untuk pertama kalinya Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 jalur kualifikasi. Saya ulangi, jalur kualifikasi ya, bukan jalur tuan rumah ya. Kalau sebelumnya kita mungkin sudah pernah main di Piala Dunia tapi lewat jalur tuan rumah, belum pernah kita lewat jalur kualifikasi. Nah ini baru pertama kali ya. Pertama kali kita lolos ke Piala Dunia jalur kualifikasi. Oke, jadi Indonesia lolos ke Piala Dunia karena Indonesia telah memenangi 2 laga di grup C Piala Asia U17 ya. Jadi siapapun timnya yang berhasil menjadi juara grup di Piala Asia ini akan masuk ke Piala Dunia ya. Dan Indonesia sudah menangi 2 laga, artinya meskipun Indonesia kan menyelesaikan 1 laga, meskipun Indonesia kalah, Indonesia seri, tetap poinnya tidak bisa disalib, tidak bisa disusul oleh tim lawan ya. Jadi tetap Indonesia menjadi juara grup, dan dengan hasil ini Indonesia bisa maju ke Piala Dunia ya, U17. Oke, mantap sekali. Saya kemarin juga sempat heran karena kemarin kita vs Yaman itu kita dibantai, kita kalah. Namun pada saat ini kita bermain lebih konsisten dan lebih lebih powerful. Jadi 4-1. Wah, gila. Dan yang saya amati dari Coach Nova Arianto yang membesut tim ini itu saya amati memang dari taktikal itu tidak bisa kita lepaskan dari Sintayong. Jadi gaya bermainnya itu bertahan, tidak banyak menguasai bola, namun pandai untuk membuat peluang. Itu ciri utama dari Sintayong. Dan Coach Nova di sini bisa menduplikat itu. Jadi kalau menurut saya, wah keren. Yang diberikan cukup bagus ya. Dari yang diberikan oleh Sintayong kepada timnas Indonesia senior dan diduplikat oleh Coach Nova Arianto dan diterapkan di timnas Indonesia U17. Mantap sekali. Dan itu memang betul nyata. Karena Coach Nova, kalau saya baca dari artikel yang diberikan di sini, itu Coach Nova merupakan mantan asisten pelatih dari Coach Sintayong. Jadi ya wajar kalau Coach Nova juga bisa yang diberikan Sintayong kepada timnas Indonesia. Piala Dunia yang akan di timnas Indonesia U17 yakni di tahun 2025 di Qatar ya. Waduh, Qatar ini lagi-lagi gue itu kalau lawan negara Timur Tengah itu, kalau sama negara Timur Tengah itu agak ragu gitu loh. Karena untuk track record Indonesia vs negara Timur Tengah itu rata-rata nggak semua sih, tapi rata-rata Indonesia dicurangi ya. Semoga nanti untuk Piala Dunia U17 di Qatar ya, semoga Indonesia selalu dalam keadaan fine, dan yang akan diberikan kepada kita supporter timnas Indonesia baik, dan kalau membawa hasil yang maksimal dan membawa nama Indonesia terbang ke dunia ya. Kalau kita melihat track record kita di Piala Dunia U17, kita hancur ya, karena kita juga pernah bermain ya di Piala Dunia U17 2023. Ketika itu kita tampil karena kita terpilih menjadi tuan rumah, jadi tidak lewat jalur kualifikasi gitu. Wah, di situ tahun itu merupakan keberuntungan bagi timnas Indonesia. Namun di sisi lain dengan kesempatan itu kita tidak bisa mengambil hasil yang maksimal. FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah di Piala Dunia 2023 yang U17
untuk menggantikan Peru ya pada Jumat 23 bulan 6 2023 ya. Alasan utamanya karena Peru tidak mampu memenuhi komitmennya untuk menyelesaikan infrastruktur yang diperlukan untuk menyelenggarakan turnamen. Jadi Indonesia saat itu menggantikan Peru karena Peru telah menyatakan kalau tidak mampu memenuhi komitmen untuk meningkatkan infrastruktur untuk menyelenggarakan Piala Dunia U17. Karena kita harus tahu untuk Piala Dunia U17 ya, baik U17, U20, U23, senior, itu semuanya memerlukan biaya tidak sedikit ya. Kita harus glow up lah, baik dari stadion, dari apapun itu kita harus glow up terus untuk menjadi tuan rumah turnamen, apalagi ini Piala Dunia. Harusnya banyak yang harus dibenahi, banyak sekali, dan Peru tidak mampu untuk memperbaiki itu, dan akhirnya Peru angkat tangan, dan akhirnya Indonesia lah terpilih untuk menjadi tuan rumah menggantikan Peru ya. Di bawah asuhan pelatih Bima Sakti, Indonesia tersingkir di fase grup setelah gagal masuk klasemen peringkat 3 terbaik. Saat itu timnas Indonesia U17 hanya mampu meraih 2 poin dari 3 laga, yakni menahan imbang Ekuador 1-1, Panama 1-1, serta Maroko takluk dengan skor 1-3. Jadi untuk rekor kita belum terlalu bagus ya di sini. Tapi saya berdoa semoga di Piala Dunia U17 mendatang Indonesia bisa meraih hasil yang maksimal dan bisa mengangkat nama Indonesia ke kasta tertinggi dunia sepak bola. Semoga aja ya. Karena kalau kita melihat di sini rekor kita sangat jelek ya, nggak jelek-jelek amat, tapi ya kita belum layak lah untuk tampil di Piala Dunia. Tapi semoga untuk kesempatan kali ini Indonesia bisa memaksimalkan potensi mereka di Piala Dunia kali ini. Okay. Dan karena kita juga melihat banyak yang berbeda ya, dari pelatih, kepelatihan maupun dari pemainnya, banyak yang beda. Pemain-pemain yang bermain di Piala Dunia tahun 2023 itu banyak pemain yang lokal mungkin ya. Dan sekarang untuk Piala Dunia 2025 banyak pemain yang abroad dan pemain yang naturalisasi. Semoga yang nggak membedakan juga pemain naturalisasi dan juga pemain dari liga lokal, nggak membedakan. Tapi ya memang harus dari segi pengalaman mereka layak lah untuk tampil di Piala Dunia. Dan semoga timnas Indonesia untuk Piala Dunia mendatang bisa lebih maksimal lagi. Oke, see you next time. Bye.